Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berbagi tentang bagaimana sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah turunnya surat Al-Fatihah yang diutamakan ini? Nah, sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Meskipun surat ini letaknya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr tersebut di atas. Dalam ayat ini Allah mengingatkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam atas karunia diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Pada surat Al-Hijr adalah Makkiyah. Dengan demikian, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Lihat tafsir di bagian 1 ayat 49 dan tafsir Al-Quran ayat 1 di halaman 177. Selain itu, tempat turunnya hukum kewajiban salat adalah di Mekah. Dan tidak ada perbedaan terdapat antara para ulama dan dalam hal ini. Bagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Maka jelas hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah telah diturunkan di Mekah. Lihat tafsir Al-Qurtubi ayat 1 halaman 177 yang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. HR Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Sabit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan yang artinya, barang siapa sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang atau bidaj. HR Bukhari Muslim. Surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Alhamdulillah atau Al-Fatihah dalam Ummul Quran, Ummul Kitab As-Sabul Mitsani dan Al-Quranul Karim Nur Adim. HR Al-Tirmizi. Menurut Al-Qutubi, surat Al-Fatihah memiliki 12 nama, yakni Fatihatul Kitab atau induk Al-Kitab, Al-Salah salat atau doa, Ummul Kitab induk Al-Quran, Al-Matsani atau berulang-ulang, As-Syifa penawar, obat ataupun penyembuh, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung, Ar-Ruqyah atau Ruqyah, Al-Asas ataupun pondasi, Al-Wafiyah yang menyeluruh atau komprehensif, Al-Kafiyah yang sempurna, dan Al-Fatihah atau pembuka. Adapun keutamaan Al-Fatihah, Al-Fatihah mengandung inti Islam berupa ajaran tauhid, keimanan, janji Allah serta kabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surat sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Dari Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku.
Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, Wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin atau surat Al-Fatihah. Itulah As-Sabul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. HR Bukhari, dinukil dari Riyadul Salibin Chat Darussalam, halaman 270. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan lalu turun dari kendaraannya, turun pula seorang laki-laki di samping beliau. Lalu Nabi menoleh ke arah lelaki tersebut kemudian berkata, maukah kamu aku beritahukan surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Anas berkata, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amir bin Salih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku. Dari Al-Kalbi, dari Abu Salib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu atau kalimat senada. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sabul Matsani, 7 kalimat pujian dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah turunnya surat Al-Fatihah begitu agung. Surat ini sehingga dijadikan Allah sebagai salah satu rukun dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah juga digunakan untuk meruqyah diri sendiri dan orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.